Halo, Sobat YouTube semuanya. Perkembangan transmisi pada kendaraan yang awalnya manual kini telah mulai bergeser menjadi otomatis. Transmisi otomatis juga hadir dengan beragam teknologi demi kenyamanan berkendara, salah satunya DCVT, transmisi CVT mode ganda, seperti yang digunakan pada Daihatsu Rocky atau Pro 2 Ativa D55L. Transmisi DCVT yang digunakan pada Pro 2 Ativa D55L memiliki perbedaan dengan model Toyota Direct Shift CVT karena terdapat launch gear. Lalu sebenarnya, seperti apa keunggulan teknologi DCVT yang pertama kali diaplikasikan pada Pro 2 D55L atau Daihatsu Rocky 2021 ini? Keunggulan transmisi DCVT pada Daihatsu Rocky 2021 dan Toyota Rise. Keunggulan DCVT sebagai transmisi Daihatsu Rocky dibanding transmisi lainnya adalah DCVT telah menggunakan perpaduan rantai baja dan planetary gear set. Sedangkan transmisi otomatis konvensional masih menggunakan sabuk, belt, ataupun rantai saja. Planetary gear set pada transmisi DCVT. Dengan kombinasi rantai baja dan planetary gear set untuk melengkapi sabuk, belt, baja sehingga CVT dapat langsung merespon menjadi lebih baik. Namun pada dasarnya, DCVT juga tetap seperti model CVT pada umumnya karena membutuhkan belt sebagai pengatur pergerakan saat memulai pergerakan maupun berhenti hingga melaju dalam kecepatan rendah. Ada kecepatan rendah, DCVT menggunakan belt untuk pergerakannya. Namun ketika Daihatsu Rocky melaju dalam kecepatan sedang hingga tinggi, sistem pada DCVT mengaktifkan kopling untuk mengalihkan tenaga pada planetary gear set. Rasanya torsi yang dikeluarkan langsung ditransferkan menjadi tenaga sesuai kebutuhan. Pada kecepatan tinggi, planetary gear berfungsi melalui kopling. Secara sederhana, sistem kerja DCVT pada Daihatsu Rocky berbeda dengan yang digunakan pada Toyota Direct Shift CVT karena planetary gear baru berfungsi pada kecepatan tinggi, bukan pada saat start-stop. Keunggulan lainnya penggunaan transmisi DCVT pada Daihatsu Rocky tidak hanya mengurangi penggunaan bahan karet, tetapi juga dapat berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Pada Pro 2 Ativa D55L atau Daihatsu Rocky diklaim hanya mengkonsumsi pukul 5,29 liter bensin untuk menempuh jarak 100 km atau perbandingannya 1 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 18,9 km. Sehingga keunggulan transmisi DCVT diklaim lebih hemat bahan bakar. Transmisi DCVT dapat menyalurkan torsi besar. Transmisi DCVT seperti yang digunakan pada mobil Pro 2 Ativa D55L. Daihatsu Rocky hingga Toyota Rise untuk versi pasar di Jepang memiliki batas torsi mencapai 150 Nm. Data torsi menggunakan transmisi DCVT pada Daihatsu Rocky 2021. Batasan torsi yang cukup besar, mengingat pada Pro 2 Ativa D55L, Daihatsu Rocky maupun Toyota Rise hanya memiliki torsi maksimum sebesar 140 Nm. Jadi kemampuan torsi dari ketiga mobil tersebut dapat ditingkatkan. Namun jangan melebihi batas torsi yang dianjurkan, agar tidak merusak CVT pada mobil Anda. Pilihan transmisi pada Daihatsu Rocky 2021 versi Indonesia. Untuk Pro 2 Ativa D55L yang beredar di Malaysia hanya tersedia dalam transmisi DCVT saja. Tentunya ini berbeda dengan Daihatsu Rocky atau Toyota Rise yang akan beredar di Indo. Untuk versi lokal kabarnya akan tersedia pilihan transmisi manual 6 percepatan akan menjadi pilihan selain transmisi DCVT. Artinya, transmisi manual 6 percepatan ini hanya akan ada khusus di Indonesia. Dengan demikian, metode pindah gigi dengan injak kopling tidak diberikan pada Pro 2 Ativa D55L, Daihatsu Rocky dan Toyota Rise untuk versi di Jepang. Selain perbedaan transmisi, kabarnya untuk Daihatsu Rocky maupun Toyota Rise versi Indonesia akan hadir dalam pilihan mesin 1.2 liter naturally aspirated yang menghasilkan tenaga 88 PS dengan torsi sebesar 108 Nm. Opsi ini merupakan keuntungan bagi konsumen di Indonesia karena merupakan mesin milik LCGC. Apakah Daihatsu Rocky sudah pasti menggunakan DCVT? Daihatsu Rocky seperti halnya Pro 2 Ativa D55L yang menggunakan platform DNGA, dipastikan telah menggunakan transmisi DCVT. Selain menjadi model pertama yang menggunakan DCVT, Daihatsu Rocky dan Pro 2 juga menjadi mobil compact pertama yang telah menggunakan mesin turbocas berkapasitas kecil hingga fitur ASA 3.0 ADAS. Kesimpulan, jika memang Daihatsu Rocky yang akan hadir di Indonesia pada pertengahan tahun 2021 tersedia dalam pilihan transmisi DCVT dan manual 6 percepatan, rasanya konsumen memiliki keuntungan karena dapat memilih sesuai spesifikasi transmisinya.
Tampilan Pro 2 Ativa D55L atau Daihatsu Rocky 2021. Bila melihat kemampuannya, Daihatsu Rocky yang masuk dalam segmen SUV compact tentu akan sangat nyaman dengan transmisi DCVT. Karakter CVT yang responsif ini cocok untuk menyusuri jalan perkotaan maupun pedesaan. Jadi makin tidak sabar menanti kehadiran Daihatsu Rocky di Indonesia. Nah, demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe.